Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali berkumpul berjumpa di majelis ilmu kita dalam rangka memperdalam, menguatkan, mempertebal ilmu agama kita. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia akan difahamkan ilmu agama kepada dia. Itu tandanya seberapa Allah kasih kita ilmu agama, maka sedemikianlah Allah kehendaki kita menjadi baik. Semakin kita tebal ilmu agamanya, berarti semakin banyak kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hari ini kajian Sahih Bukhari, karena 2 hari lalu di minggu kemarin kita tafsir surat Al-Alaq. Jadi sekarang kita masuk ke Sahih Bukhari ya. Bab yang ke-33, hadis ke-405 tentang hakul buzaki bil yadi minal masjid. Bab ini tentang kalau kita melihat ada suatu kotoran di masjid, terutama di hadis ini ludah. Karena zaman dulu itu masjid itu kan belum ditembok, masih pasir. Jadi orang kadang meludah di masjid. Gitu. Nah itu kalau kering ludahnya maka bisa dikerik dibuang, tapi kalau basah dibanjur. Itu yang jelas apapun yang ada di masjid itu berupa kotoran itu harus dihilangkan, harus dibersihkan. Ini hadisnya dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau ra'an nakhamatan, beliau pernah melihat ada ludah begitu ataupun ini dahak, ludah atau dahak ya, fil kiblah, yang berada di antara kiblatnya manusia, berarti di tengah, di depan ya. Wasyaqadalika alaihi. Nah, beliau keberatan melihat itu. Beliau sangat keberatan melihat ada dahak atau ludah di depan orang sholat, di depan tempat orang-orang sholat. Hatta ru'iya fi wajhihi, itu kelihatan nampak di wajah beliau ketidaksukaan beliau kepada orang yang meludah di masjid. Nah, ini juga mengandung hukum bahwa meludah di masjid itu hukumnya makruh, tidak boleh. Hukumnya makruh dan tidak boleh. Apalagi masjidnya sudah karpet sekarang. Ya, kebayang kalau karpet mahal, karpet bagus, nang patungan dia misalkan diludahin, wah mau jadi kepret bolak-balik mah itu. Tidak bisa ya. Jadi dulu masih rada dianggap wajar karena pasir, sekarang sudah tidak ada ya. Tetapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Tidak boleh seseorang membuang dahak atau ludah atau hal-hal lain yang berupa mengotori masjid di dalam masjid, dan itu sangat dipahami ya. Faqama fahaqqahu biyadi, Rasul sendiri yang membuang dahak itu. Luar biasa. Ini juga hukum yang kedua, faidahnya adalah Rasul SAW adalah syakhsiyah mutawadi, kepribadian yang sangat tawadu, kepribadian yang sangat memberi contoh kepada umatnya. Bukan hanya menyuruh umatnya untuk tak bersihkan ciduh di masjid, tapi beliau sendiri yang membuangnya. Luar biasa. Jadi ini ada keteladanan, ada ketawaduan, ada kesahajaan.
Jadi beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya, tetapi beliau menunjukkan, memberi contoh kepada sahabatnya bagaimana bagaimana turun ke lapangan untuk mencontohkan para sahabatnya. Dan ini sering beliau lakukan. Di perjanjian Hudaybiyah itu kan umat Islam mau ke Mekah tertahan, tidak boleh. Dan dalam perjanjian itu ditentukan umat Islam tidak bisa masuk Mekah kecuali tahun berikutnya saja. Ya. Akhirnya Rasul menyembelih hewan yang sudah dibawa untuk ke Mekah itu untuk hadiu, disembelih di Hudaybiyah. Itu orang-orang nggak ada yang mau nyembelih di situ, karena loh kan hajinya nggak jadi, kok disembelih, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, kita tuh sudah berhaji, tapi karena ditahan oleh orang Quraisy kita tidak bisa masuk haji. Kita perjanjiannya tahun berikutnya, maka haji kita sah haji sehingga kita sembelih hadiunya. Maka Rasul sendiri yang menyembelih hadiu itu. Ya udah, saya contohin. Akhirnya para sahabat semuanya menyembelih hadiunya. Itu bagaimana beliau memberi contoh kepada sahabatnya bahwa haji itu kalau sudah berangkat dan ketahan itu dia mendapatkan pahala haji. Kan ada doanya itu, bahwasanya aku ini tertahan min haitsu habastani, di tempat yang engkau tahan ya Allah. Jadi orang-orang yang sudah niat berangkat haji, mau berangkat haji, tiba-tiba tertahan oleh sesuatu, maka dia mendapatkan pahala haji tersebut. Seperti tahun kemarin mungkin pandemi ya, orang sudah mau berangkat haji tiba-tiba tidak bisa berangkat atau karena alasan protap tertentu sehingga tidak berangkat, maka dia mendapatkan pahala hajinya. Nah ini hadis ini beliau turun langsung dengan kesahajaannya, ketawaduannya, membuang bekas dahak ya seseorang di dalam masjid. Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbah. Kemudian beliau bersabda setelah membuang dahak tersebut, beliau bersabda, sesungguhnya kalian itu kalau sedang sholat sedang munajat kepada Allah. Di hadapan kalian itu ada Allah. Maka jagalah adab-adabnya. Untuk itulah kenapa beliau memakruhkan orang mau sholat itu memakan bebauan-bebauan. Bawang putih, bawang bodas, bawang banyak. Bawang putih, bawang merah itu makruh kalau mau sholat, jangan dimakan. Kalau sudah makan itu mending sholat di rumah. Karena apa? Karena malaikat tersakiti kalau ada orang ketika sholat keluar dari mulutnya bau-bau yang tidak sedap. Basol, bawang merah, saum, bawang putih. Kalau di kita mungkin jengkol putih, kita jengkol putih dan teman-temannya lah begitu. Itu meskipun enak tapi makannya jangan sebelum sholat. Silahkan makan bawang putih terutama ya. Sering kita lagi sholat itu kecium dari pinggir kita tuh orang habis makan bawang putih nahiliwir, nggak enak itu. Dalam hadisnya itu sesungguhnya kalian itu sedang munajat dengan Tuhan kalian, sedang ngobrol dengan Tuhan kalian. Jangan makan bebauan-bebauan yang dapat merusak kehusuan kalian dalam sholat. Jagalah adab di hadapan Allah. Ya dalam hadis ini adabnya adalah tidak boleh membuang ludah ke arah depan ataupun membuang sisa makanan ke arah depan karena kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya malaikat merasa tidak suka apabila ada orang yang sholat bau mulutnya itu menyengat dan membuat orang lain terganggu. Malaikat saja tersakiti apalagi manusia. Atau manusia tersakiti apalagi malaikat. Idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbah au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya kalau orang sedang sholat, maka antara dia dengan kiblat itu ada Allah. Ini kita sholat di sini, kiblat di sana, itu Allah di tengah kita. Dan itu harus kita rasakan. Kalau tidak rasakan, berusahalah untuk rasakan bahwa memang betul-betul Allah di hadapan kita. Sesungguhnya kalian apabila sedang sholat, maka Tuhan kalian ada di hadapan kalian. Dan di antara kiblat dan kalian ada Tuhan kalian. Kalian bermunajat, kalian berdialog, kalian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yabuzukun ahadukum, maka janganlah ketika kalian munajat dengan Tuhan kalian, kalian buang ludah. Ya. Qibala qiblataihi, ke arah kiblat. Jadi kalau kita ada sisa makanan, buangnya ke samping, ke kiri gitu.
Kalau ada cenghil, apalagi segede bakso cenghilannya, sisa makanan di mulut jangan dibuang ke depan. Itu dia merusak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sopan kepada Allah. Ada cenghil atau ada sisa makanan atau mau mengeluarkan nafas atau lain sebagainya, arahkan ke kiri. Jangan ke kanan karena di kanan ada malaikat. Dalam hadis lain nanti disebutkan jangan ke kanan karena di kanan ada malaikat. Ulah nyiduhan malaikat. Jangan nyingsling ke kanan, ada malaikat di sana. Ke depan ada Allah, ke kanan ada malaikat, ke kiri. Bahkan yang paling abdol itu pakai sorban. Rasul itu kemana-mana bawa sorban. Sampai dicontohkan Rasul itu kalau batuk atau kalau bersin ke sorban, ke ujungnya. Jadi lebih aman, lebih sehat juga dan lebih beradab di hadapan Rasul. Jadi yang paling beradab itu adalah sholatnya pakai sorban, batuk dan bersin dan dahaknya ke sorban. Ke kiri boleh, tapi lebih afdal ke sorban. Ke kanan ada malaikat, ke depan ada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu dalilnya? Dari hadis ini. Hadis 405 bahwasanya sungguhnya kalian apabila sedang sholat maka kalian berhadapan dengan Tuhan kalian. Antara kiblat kalian dengan diri kalian ada Tuhan kalian. Maka jagalah adab-adabnya. Jangan seseorang berludah ya, ke hadapan, juga jangan ke kanan. Ke hadapan itu ada Allah, ke kanan itu ada malaikat. Maka meludahlah ke kiri. Atau yang beliau contohkan itu tarfa ridaihi, ke ujung sorbannya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, sholat membawa sorban itu hukumnya sunnah. Rasul bersabda, tidaklah sholat di antara kalian laisa ala atiki syai'un, tanpa membawa sesuatu di pundaknya. Jadi hendaklah kalian tidak sholat, hendaklah kalian kalau sholat jangan sampai pundaknya itu kosong dari sesuatu. Itu maksudnya apa? Dianjurkan, disunahkannya memakai surban. Di antara surban itu satu estetika, yang kedua itu adalah untuk tadi hal-hal yang dapat mungkin keluar dari mulut kita, dari hidung kita dan sebagainya. Atau juga bisa untuk keperluan lain surban itu. Saya biasanya pakai, tapi kali ini nggak pakai. Karena burungkusnya rusuhan gitu ya, si keresengnya can dibuka gitu ya, jadi ya belum sempat keambil. Malaikat itu bukannya di kiri dan kanan? Dalam sholat di kanan. Waktu sholat di kanan. Sholat di kanan. Malaikat pencatat di kiri dan kanan, tapi malaikat penunggu sholat itu di kanan. Malaikat yang menemani kita sholat di kanan. Nanti ada hadis di sini sampaikan. Au tahta qadamaihi. Ya, jadi meludah atau berdahak itu boleh ke kiri ataupun ke bawah kakinya. Ya, saya kurang tahu gambarkan gimana. Mungkin lagi sholat atau ke kaki, ke bawah berarti. Jadi kalau buang kotoran sisa makanan atau dahak atau ludah, hendaklah buang ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Atau lebih afdal lagi dia bawa sorban ke sorbannya, ke ujung sorbannya. Tsumma radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alu hakadha. Hadis berikutnya adalah Rasulullah SAW disebutkan di sini bahwasanya beliau ra'a busaqan, beliau pernah melihat ada ludah di masjid fi jidaril kiblah, di arah kiblat. Fahakkahu thumma aqbala 'alan nas. Kemudian beliau sendiri yang membuang ludah tersebut, ya. Mengerik atau mengambil ludah tersebut dari tanah yang merupakan lantai masjid, dan beliau langsung bersabda kepada para sahabat, idza kana ahadukum yusolli fala yabsuku qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhi idza shalla. Janganlah di antara kalian meludah ke arah depan karena Allah ada di depan dia. Jadi kalau orang meludah itu tidak sopan, tidak beradab kepada Allah, karena ketika sholat Allah itu ada di hadapan setiap orang-orang yang sholat. Jadi harus dirasakan bahwa Allah itu ada di hadapan dia sehingga khusyuk sholatnya. Jadi kalau tidak merasakan hal-hal semacam itu, sulit kita untuk berusaha melakukan sholat dengan khusyuk. Berikutnya adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril Ka'bah mukhatan aw busaqan aw nukhamatan faqahu. Jadi dalam riwayat itu ada dua. Rasul pernah melihat dahak di masjid di depan kiblat orang sholat. Kemudian Rasul juga pernah melihat ludah, dan dua-duanya dibuang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam.
urang mah tamburening cidu batu cidu urang di hoream. Kita melihat kotoran orang dahak orang lain, kita mau membuang mungkin sungkan kita. Tapi beliau itu membuang dahak sahabatnya, membuang ludah sahabat. Betapa cintanya beliau kepada sahabat dan betapa para sahabat mencintai beliau, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat yang namanya jijik atau namanya sebagainya. Dan apalagi beliau memberi contoh kepada mereka ya, bagaimana cara mensucikan kalau ada bekas ludah atau dahak di masjid. Dalam keterangan lain, haqqal mukhot bil haso, cara membuang ludah atau dahak yang ada di masjid itu bil haso, dengan batu. Jadi ambil batu dari luar, batu yang agak tipis, agak panjang, congkel si dahak atau si ludahnya, buang. Jadi kalau kita mungkin dengan tisu ya, mungkin dengan plastik, atau kita pakai apa dulu gitu buang. Jadi tidak dengan tangan langsung kalau riwayat yang kedua ini. Kalau yang pertama biyadihi dengan tangannya. Kalau riwayat kedua dengan bantuan alat. Yang jelas kedua hadis tersebut memberikan makna bahwa jika kita melihat ada kotoran di masjid maka hendaklah dibuang dan tidak perlu menunggu orang lain. Rasul sendiri langsung mencontohkan beliau ya, dan tidak menyuruh sahabatnya. Kalau dikatakan jangan dia tepang mencin gitu. Kalau Rasul nggak dibuang langsung apabila itu kotorannya ada di masjid. Nah ini dalam idza tanakhama, jika di antara kalian berdahak atau meludah ahadukum di antara kalian, fala yatanakhamna, janganlah di antara kalian meludah atau berdahak qibala wajhi, ke hadapannya, wala an yaminihi, jangan juga ke kanannya, wal yabsuq an yasarihi, tapi buanglah ke kirinya, au tahta qadamihil yusra, atau ke arah kaki bagian kirinya. Jadi kalau kita meludah ke kiri atau kaki kiri kan biasa yang di kiri itu kan setan ya. Jadi ya kalau ke setan ada pantas lah gitu. Tapi kalau ke kanan itu ke malaikat ya. Jangan, di kanan kita itu ada malaikat. Hadis yang ke berikutnya sama, yang ke 3, 4, 12 juga sama. Kita lewat saja yang sama-samanya ya. Hadis tentang ludah aja ada puluhan ini ya. Kita lewat saja. Nah, bab dafnun nakhamah fil masjid. Ada juga karena masjidnya tanah, itu kalau kita melihat ludah ataupun dahak, boleh juga alternatif lain dafnuha, dikubur saja. Berarti ngambil tanah kemudian tutupkan. Nah, begitu. Boleh dengan cara itu. Dibuang boleh, ditutup dengan tanah juga. Kita lewat hadis-hadis yang tentang membersihkan itu ludah di masjid. Ke hadis berikutnya, bab hal yuqalu masjidu bani fulan. Bolehkah kita menamai masjid dengan nama seseorang? Nah, boleh nggak hukumnya ya? Kita baca hadisnya dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Ini hadisnya sahih. Kalau dalam ilmu hadis itu kalau sudah Malik, Nafi, Ibnu Umar itu namanya silsilah dhahabiyah. Mata rantai emas ilmu hadis itu. Mata rantai emas periwayatan hadis itu kalau sudah Imam Malik meriwayatkan dari Nafi, Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar, itu sudah silsilatul dhahab. Rantai emas periwayatan hadis. Jadi sahihnya tuh yang paling puncak gitu. Rasulullah SAW sabaqa bainal khairi, pernah mengadakan lomba pacuan kuda. Nah, jadi hukum miara kuda dan ngurus kuda lalu berlomba-lomba dalam bab kuda itu hukumnya sunnah. Ada 3, kita boleh menghabiskan waktu seleha mungkin. 3, 1 ngurus kuda, 2 ngurus istri, ngobrol isi subuh sampai ke sore, karena
Jadi kita boleh bersantai, boleh berleha, boleh ngabisin waktu, boleh menghabiskan kesempatan dalam 3 hal. Satu, ngurus kuda, miara kuda dan ngajarin kuda. Yang kedua, ngurus istri dan ngajak ngobrol istri. Dan yang ketiga adalah latihan panah. Jadi 3 kegiatan kita boleh menghabiskan waktu, berleha, berlena, berlalai-lalai diri. Itu 3. Yang lainnya nggak boleh. 1, ngajak ngobrol istri. Mangga Pak beli bareti subuh dikasih budi mangga. Tapi datar alami jeung istri. Sebentar alami ngobrol teh cekap nama gitu. Ngobrol dengan istri. Membercandai istri, ngaheureyan istri. Kemudian berleha, bersantai dengan istri. Itu mau ngabisin waktu selama apapun dibolehkan. Yang kedua, ngurus dan miara kuda, ngajarin kuda, karena kuda itu adalah sarana jihad fisabilillah. Yang ketiga adalah keterampilan memanah. Kita boleh ngabisin waktu dari pagi ke pagi lagi ya, diselang sholat dan makan. Itu untuk ngurus tiga hal itu. Selain itu tidak boleh. Komo anu babna model gapleh nggak boleh. Gapleh dari bahasa Arab goplah. Gofala yaghfulu goflatan. Goflah itu lalai. Di kita diserap bahasa itu gapleh, lalai. Makanya orang gapleh pasti lalai. Karena berasal dari kata gofala, gapleh. Dalam 3 hal tadi, bab kuda, bab panah, bab istri, maka seseorang boleh menghabiskan waktu sebanyak dia suka dan selama dia suka. Pernah Pak ngobrol sama istri berjam-jam gitu? Mending di masjid itu. Pasti ada istri umur lebih dari 1 jam itu pasti. Nah, musik rudat di imah ke masjid lah cang masjid. Tarang, resep gitu ya. Ala kulli hal itu penjelasan dari bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengadakan semacam lomba pacuan kuda. Sabaqal khaila allati udmirat minal hafya wa amaddaha saniyatul wada. Jadi kuda itu beliau bagi 2 klasifikasi. Kuda yang terlatih dilombainnya itu jaraknya dari hafya ke saniyatul wada. Saniyatul wada itu sebuah lembah di sebelum Madinah. Makanya ada senandungnya. Wajib min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Nah, saniyatul wada itu suatu lembah sebelum Madinah. Itu konon lembah Saniyatul Wada itu lembah yang paling mengerikan. Tidak ada orang lewat situ kecuali hilang di tengah jalan. Jadi lembah bukit yang paling menyeramkan, paling horor, paling mencekam itu Saniyatul Wada. Sehingga kenapa Rasul ketika datang ke Madinah disanjung-sanjung min Saniyatul Wada? Karena lembah itu lembah yang paling mengerikan. Ketika Rasul datang dari arah Saniyatul Wada, orang-orang Madinah terkaget-kaget. Loh, Nabi kita selamat di situ. Ya. Karena biasanya hilang. Orang kalau lewat lembah itu hilang biasanya. Lembah paling seram. Kalau di kita mah di mana ya? Mungkin di zaman dulu tapi alas roban mungkin lah semacam itu. Atau lain sebagainya. Jadi jarang selamat orang itu. Bangsatnya bangsat, begalnya begal itu di situ. Di Saniyatul Wada. Dan Rasul selamat melewati lembah itu. Nah, karena di zaman Rasul lembah itu menjadi tidak seram, menjadi wilayah kekuasaan Islam sehingga tidak ada begal di situ, tidak ada penyamun di situ. Rasul pernah mengadakan pacuan kuda, lomba kuda. Kuda-kuda yang terlatih itu dilombakannya dari hafya ke Saniyatul Wada. Lalu kuda-kuda yang tidak terlatih, kuda biasa, itu dilombakannya dari Saniyatul Wada ke Masjid Bani Zuraik. Nah, jadi Rasul mengadakan lomba pacuan kuda 2 klasifikasi. Yang kuda-kuda terlatih itu di Saniyatul Wada. Yang kuda-kuda biasa itu di Masjid Bani Zuraik. Dari hadis ini diambil faidah bahwa boleh menamakan masjid dengan nama seseorang. Masjid Bani Zuraik. Jadi nanti kalau kita bangun masjid misal Masjid Ki Epen misalnya boleh. Masjid Ki Epen itu boleh. Jadi boleh menamai masjid dengan nama seseorang atau nama tokoh atau nama pendirinya atau nama pewakafnya. Itu boleh. Bahkan saya lebih setuju masjid itu dinamai seperti itu karena untuk mengenang jasa orang yang wakafnya.
Tapi boleh juga dengan nama lain, misalkan masjid ini siapa pewakafnya, tapi karena kesepakatan kita namanya Al-Kausar saja, Masjid Al-Kausar. Boleh juga. Jadi dua-duanya pilihan. Bisa dinamai dengan nama orang yang berjasa untuk masjid itu, bisa juga dinamai dengan nama lain yang disepakati. Kalau Asmaul Husna nggak boleh. Asmaul Husna nggak boleh. Apa alasannya tuh? Ya itu nama Allah. Nama Allah tidak disematkan kepada masjid, dan tidak ada dalam sejarah Islam ada masjid dinamai dengan Asmaul Husna, tidak ada. Sepanjang 1400 tahun umat Islam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, baik itu sejarahnya Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Bani Saljuk, Turki, Utsmani, tidak ada tercatat nama masjid dengan Asmaul Husna. Tapi seperti Al-Jabar itu kan. Dan itu kan bukan dalam sejarah Islam. Itu adanya sekarang, dan itu pun Al-Jabar maksud yang mendirikan itu bukan Allah Al-Jabar, tapi Jabar Jawa Barat. Jabar. Cuma berkesesuaian dengan Asmaul Husna. Tapi B-nya Iya, berkesesuaian. Al-Jabar. Makanya banyak yang protes. Nama Al-Jabar itu banyak yang protes karena itu Asmaul Husna. Maksud pendirinya itu Jabar itu mengingatkan kepada Jawa Barat. Tapi berkesesuaian, bahasa kita cuma kebetulan itu sama dengan Asmaul Husna, sehingga Masjid Al-Jabar. Jawa Barat jadi Jawa Barat. Masjid Al-Jabar itu banyak dua. Ya. Asmaul Husna dua. Ada itu. Kedakan itu yang ngebuktikan TB-nya satu. Yang jelas kalau Al-Jabar Asmaul Husna memang tidak dianjurkan, karena masjid sebaiknya dinamai dengan nama lain ataupun dengan nama pendirinya. Kalau tulis saja Masjid Gubernur atau apa, nggak apa-apa, masih lebih bagus gitu daripada menggunakan Asmaul Husna. Ya. Tapi yang saya dengar itu meskipun itu namanya masjid dengan penyebutan Al-Jabar, tapi maksudnya itu jabatnya adalah Jawa Barat. Diarabkan jadi Al-Jabar Masjid Jawa Barat. Tujuan penamaan, dan saya yakin ke situ penamanya, karena ya itu kan masih provinsi kan. Iya. Dan Ustaz Akhir itu yang ini yang ngasih nama. Iya, Al-Jabar Jawa Barat. Ustaz. Saya yakin maksud beliau itu Al-Jabar itu mengingatkan kepada Jawa Barat, tapi yang kesininya ya dituliskannya nama Asmaul Husna. Tapi itu juga banyak yang polemik, ya, sebaiknya tidak dengan Asmaul Husna. Nah di sini berarti ada anjuran, ada kebolehan menamai masjid dengan nama pendirinya atau nama pemiliknya. Masjid Ki Epen, Masjid Mang Adi, tulis saja. Adi. Om Adi. Om Adi, tulis. Tapi Persibnya lewat, karena Masjid Persib Bandung gitu. Masjid Persib Bandung, Masjid Newcastle, kan ada itu. Hujan, Masya Allah, berkah insya Allah ya. Nah, jadi hadis ini memberi kita faedah. Satu, sunnah hukumnya mengikuti dan mengadakan lomba pacuan kuda kalau kita punya dananya. Ya, kalau kita punya dananya. Kalau tidak punya ya. Jadi olahraga yang paling disunahkan itu adalah pacuan kuda. Dalam sebuah hadis sebutkan, kuda itu tertambat pada diri mereka jihad fisabilillah. Jadi ada korelasi yang kuat antara kuda dengan jihad. Orang miara kuda itu sama dengan dia mempersiapkan jihad fisabilillah. Siapa tahu kan tiba-tiba Al-Mahdi Allah turunkan dan kita harus mengikuti mereka, mengikuti pasukan Al-Mahdi kan pakai kuda. Karena di zaman itu tidak ada lagi persenjataan modern. Di zaman Al-Mahdi nanti peperangan Malhamah Kubro itu sudah kembali kepada persenjataan tradisional. Tapi sekarang kita pacuan kuda tuh pakai jogging malah. Terus jogging ada anak kecil yang nggak mau disiksa. Ya itu, itunya jangan diambil karena itu bukan dari peradaban kita. Ya kalau ada judinya ada segala macam itu bukan dari orisinil pacuan kuda itu sendiri. Tapi kalau pacuan kudanya memperlombakan kudanya itulah sunnah. Rasul ini ada nih. Rasul memperlombakan kuda yang terlatih di Saniyatul Wada, kuda yang tidak terlatih di Masjid Bani Zuraik. Itu tidak apa-apa dan sunnah hukumnya. Cuman mahal ya. Olahraga kuda, punya kuda itu mahal perawatannya,
juga apa namanya biaya dan sebagainya. Berenang ada sebut-sebutnya. Berenang, kalau berenang itu saya dapatkan perkataan Umar bin Khattab. Oh, gitu. Alimu auladakum, ajarilah putra-putra kalian 3 hal. Kata Umar bin Khattab, 1 berenang, 2 memanah, 3 naik kuda. Itu zaman perkataan Umar bin Khattab. Ya. Tapi kalau Rasul itu mengajarkan memanah dan latihan berkuda. Dan latihan berkuda. Sallallahu alaihi wasallam. Di tiap pesantren ayat udah ayat kemana? Ya, sekarang banyak pesantren punya apa namanya? Punya tempat untuk latihan kuda santri-santrinya biar betah di sana. Jadi biar betah di pesantren diadakan olahraga semacam itu, latihan kuda dan Nah, berikutnya adalah bab al-qismah wa ta'liqil qin fil masjid. Ini bab tentang pembagian pembagian jatah dari Baitul Mal. Masih ada hubungan dengan masjid ya. Dan juga tandan korma yang dibagikan di masjid. Saya akan bacakan di sini. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberi hadiah minal Bahrain, dari kerajaan Bahrain. Dan ini hadiah terbesar yang pernah Rasul terima dari orang lain. Kerajaan Bahrain mengirim hadiah kepada Nabi. Nah, kalau waktu kesempatan dulu Pak Haji Hikmat bertanya dari mana sumber pencaharian Rasul setelah wafatnya Khadijah, yang paling besarnya adalah dari hadiah-hadiah. Lebih besarnya lagi dari ghanimah perang. Dari ghanimah perang itu nomor 1, yang kedua dari hadiah-hadiah. Dari ghanimah beliau berhak mendapatkan 20%. Dari hadiah itu kerajaan-kerajaan mengirim hadiah kepada beliau. Mesir pernah mengirim hadiah, Bahrain mengirim hadiah, dan juga kerajaan lain mengirim. Dan itu biasa. Kepala negara itu saling berkirim hadiah itu biasa. Dan inilah salah satu antara pendapatan Rasulullah SAW. Makanya hadis ini juga memberi faedah kepada kita bahwa Nabi dan keturunannya hanya boleh menerima hadiah dan tidak boleh menerima sedekah atau zakat. Ada itu di hadisnya. Sesungguhnya aku telah haramkan zakat dan sedekah untukku dan keturunanku. Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat kecuali keadaan sangat darurat sekali, terpaksa ya. Mereka hanya boleh menerima hadiah. Makanya kalau ada orang ngirim sesuatu ke Rasul, sahabat Nabi ditanya, as-shadaqatun hiya am hadiah? Ini sedekah atau hadiah? Kalau sedekah tidak diterima, kalau hadiah diterima. Tapi kalau Ustaz boleh. Kalau Ustaz bukan Nabi. Ustaz bukan Nabi, Ustaz bukan Bani Hashim, Ustaz bukan Dzurriyyat, dan bukan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Beda. Hadiah itu diberi tanpa ada belas kasih. Itu semacam apa ya? Jadi saya misalkan Bupati Bandung ngirim hadiah ke Bupati Sumedang misalkan, itu sama sekali nggak ada belas kasih di sana, tidak ada balas jasa. Hadiah itu diberi begitu saja. Itu hadiah. Kalau sedekah itu dasarnya adalah belas kasih. Aduh, dikarunyaun si eta abere. Tah Nabi itu pantang dikasihani seperti itu. Dan sebagai penegasan dari Allah SWT dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Allah berfirman, aku perintahkan engkau wahai Muhammad tidak menerima upah apapun dari dakwah yang kamu lakukan, illal mawaddata fil qurba, kecuali apa? Berbuat baik kepada keturunannya. Jadi kalau kita ingin berbalas jasa kepada Rasul, maka hormati keturunannya, muliakan keturunannya. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan, hai Muhammad, aku tidak menerima upah apapun dari dakwahku. Hanya saja Allah memerintahkan kalian umat Islam memuliakan mawaddah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hormat kita kepada keturunan beliau, hormat kita kepada anak cucu beliau semata karena kita mengamalkan ayat itu. Allah memerintahkan kita.
memerintahkan nabinya, "Hai Muhammad, kamu jangan minta upah kepada umatmu, tapi sampaikan kepada mereka, hormati dan muliakan keturunan-keturunanmu." Berarti hukumnya memuliakan keturunan Nabi, zuriat Nabi, anak cucu Nabi, hukumnya wajib berdasarkan ayat ini. Kalau ada 1-2 keturunan Nabi yang tidak baik, tetap hormati tapi jangan ikuti kelakuannya. Nah, itu sikap kita begitu. Berdasarkan ayat Quran tadi, memuliakan mereka hukumnya wajib. Juga Rasul pernah bersabda, "Alaikum bisunnati, alaikum bil Qur'ani wa sunnah," dalam hadis wa itrati. Aku telah tinggalkan 2 pusaka, kata Nabi. Tidak akan tersesat kalian. Kitabullah dan sunnah Rasulullah plus itrati, keturunan-keturunanku. Tapi kan Habib itu kan turunan zuriatnya. Iya. Tapi di Indonesia kok dihinakan gitu. Sampai dipanggil Habib dua ini gitu lah. Nah, itulah. Itu kan ketidakadaban kepada zuriat Rasulullah SAW. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah sepakat memuliakan mereka, mentakzim mereka, mencintai mereka, hukumnya wajib, itu tidak ada pertentangan karena perintahnya jelas tadi. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakan, hai Muhammad, kata Allah, bahwa kamu tidak meminta upah dari dakwahmu, hanya saja perintahkan mereka umatmu mencintai keturunan-keturunanmu, kerabat-kerabatmu, cintai mereka. Nah, jadi kalau ada Habib yang tidak baik, jangan ikuti akhlak dan kelakuannya. Tapi dia sebagai cucunya Nabi SAW, tetap dia mendapatkan hak untuk dicintai oleh umatnya. Karena itu rasa balas jasa kita kepada beliau SAW. Jadi lihat kakeknya, lihat datuknya, kita mencintai beliau sehingga kita memuliakan cucu keturunannya. Kalau 1-2 ada yang mahiwal, biarkan mahiwalnya itu urusan dia dengan Allah SWT, dan dosanya pasti lebih besar. Dosanya pasti lebih besar. Dalam hadis Bukhari pernah kita bahas, Aisyah sendiri pernah disampaikan Nabi begini, wahai Fatimah, aku tidak bisa menolongmu dari Allah nanti di akhirat. Maka jagalah dirimu. Ya. Fatimah sendiri, tumpahan sayang dan cintanya beliau, Sayyidatu Ahlil Jannah, tuan putrinya penghuni surga, itu Fatimah. Jadi kalau ditanya siapakah permaisuri atau putri dari seluruh wanita surga, Fatimah. Meski begitu Nabi berpesan, wahai Fatimah, jagalah dirimu, karena nanti di akhirat aku tidak punya apa-apa di hadapan Allah untukmu. Aku tidak bisa menolong apa-apa di hadapan Allah untukmu. La amliku laki syai'an, aku tidak punya apapun bagimu di sisi Allah nanti di akhirat. Jagalah dirimu. Begitu, apalagi ke selain putrinya, keturunan jauh maksudnya, cucu-cucu dan sebagainya macam. Tapi kan ada syafaat. Ya, syafaat ada babnya, syafaat bagi umatku yang berbuat dosa besar. Syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Tetapi penegasan beliau ini, maksud dari hadis itu adalah bahwa nasab itu tidak berpengaruh. Itu poinnya. Kalau nanti dapat syafaat beda lagi. Tapi pernyataan beliau bahwa nasab itu tidak bermanfaat nanti di akhirat, itu yang harus digarisbawahi. Wahai Fatimah, jagalah dirimu, karena aku tidak bisa membantumu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabmu adalah hisabmu, hisabku adalah hisabmu. Nanti perkara disyafaati, jelas Nabi akan mensyafaati umatnya. Dan sudah suatu kepastian, kalau Fatimah disebutkan ratunya surga, ya pasti masuk surga. Dan tidak mungkin mendapatkan kesusahan di surga. Hanya saja Nabi ingin menjelaskan, andaikan Fatimah sendiri nanti di sana ditanyai Allah, aku tidak bisa membantu gitu. Andaikan. Bahkan kalau mencuri, potong. Ya, itu juga penegasan. Andaikan Fatimah bersalah, juga aku sendiri akan menghukumnya. Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yada. Imam Syafi'i itu tidak mau menyebutkan nama Fatimah dalam hukuman ini. Tetap menyebutkan hadis apa adanya. Lau anna Fatimah binti Muhammad. Imam Syafi'i tidak mau menyebut andaikan Fatimah mencuri akan dipotong tangannya oleh Fatimah. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan tetap dengan nama bapaknya, karena tidak mau Imam Syafi'i menyebut nama Fatimah bersanding dengan sebuah kesalahan. Imam Syafi'i tidak ingin menyebut nama Fatimah bersanding dengan kesalahan. Ya kan? Makanya beliau tetap menyebutnya Fatimah binti Muhammad. Kalau orang sekarang mungkin nggak punya adab, andaikan Fatimah mencuri,
maka Rasul akan menghukum tangannya. Imam Syafi'i tidak mau mengatakan itu, tetap di bawah nama bapaknya. Karena apa? Karena hanya bapaknya yang boleh menyebut seperti itu. Hanya bapaknya yang boleh menyebut Fatimah binti Muhammad andai akan mencuri. Hanya bapaknya yang boleh ngomong gitu. Kita mah para pengikutnya tidak beradab kalau menyebut Fatimah mencuri, andai mencuri. Lihat bagaimana adab para ulama, para imam menyebutkan andai Fatimah mencuri saja tidak mau. Tetap harus disebut hadisnya. Kata bapaknya, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan menghukumnya. Jadi ini pelajaran buat kita generasi-generasi sekarang untuk beradab kepada orang-orang terdahulu, terutama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut Fatimah tidak boleh bersanding dengan andaikan kesalahan. Imam Syafi'i menyebutnya, Rasul bersabda, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri. Itu bagian dari adab Imam Syafi'i kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita tebus sedikit karena hujan ya. Jadi Rasul itu pernah dapat hadiah dari Bahrain. Hadiah terbesar yang pernah beliau terima. Kemudian setiap orang yang lewat ke masjid dibagi oleh beliau. Nah, jadi itulah beliau memilih kehidupan miskin itu sebenarnya kaya itu. Banyak pemberian hadiahnya, banyak juga rampasan ghanimah perangnya, tapi beliau tidak mau itu harta tersimpan lama di dalam kehidupan beliau. Setiap yang lewat dibagikan. Unsuru fil masjid, anu ka masjid, anu lewat ke masjid bere. Luar biasa ya. Jadi hadiah dari Bahrain dikumpulkan di masjid, setiap yang ke masjid dikasih dan setiap yang lewat ke masjid dikasih. Wa kana aksaru malin utiya bi Rasul, itulah hadiah yang Rasul pernah terima dalam sejarah hidupnya. Fa kharaja Rasul ila shalah, kemudian Rasul keluar untuk salat, walam yaltafit ilaihi. Jadi setelah hadiah dari Bahrain datang, beliau tidak mau melihatnya. Ketika sholat ditegakkan, langsung sholat dan tidak mau menerima, tidak mau melihat, maksudnya melirik ke hadiah dari Bahrain itu. Saking beliau fokus kepada sholat. Hadiah datang, untuk orang mungkin hadiah datang satruk di Bahrain, Rasul tidak mau melihat hadiah itu. Sholat dulu. Kita sholat dulu, jangan lihat hadiah itu. Nah, baru setelah sholat dibagikan. Falamma qada shalah jaa fajalasa ilaihi famakana yara. Jadi setelah sholat beres baru dibagikan. Semua orang mengambil, semua orang diberi, semua orang yang lewat. Pokoknya yang lewat ke arah situ, yang datang ke situ semua dibagi. Ija al-Abbas, datanglah seorang bernama Abbas, bilang kepada ya Rasulullah, berilah aku dari hadiahmu itu. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu Aqil. Karena saya punya tanggungan untuk diriku dan seseorang bernama Aqil. Kata Rasul, ambil sesukamu. Karena disuruh ngambil, Abbas ini ngambilnya banyak. Diringkih puasanya ini. Sampai Rasul mengatakan di akhir hadisnya itu, sampai beliau mengatakan ajaban min hirsihi, Rasul sampai terheran-heran. Aya pugi itu eta gitu. Tapi aya nu kitu gitu. Jadi semuanya itu dapat hadiah dari Rasul. Sampai ada orang ngambil banyak dan beliau mengatakan bahwa aku terheran dengan orang itu. Disuruh ngambil benar-benar kan, nyuruh ngambil teh secukupnya. Diambil semua kok banyak. Sampai Rasul terheran-heran. Benar-benar si etanya gitu. Maqama Rasulullah SAW wa thumma minha thumma thumma minha dirham. Kemudian beliau SAW membagikan semua hadiah itu sampai hadiah itu habis dari beliau SAW. Nah, ini perbedaan kita mungkin dengan akhlak Rasulullah SAW, di mana beliau itu kalau menerima hadiah yang banyak langsung dibagikan, menerima ghanimah langsung dibagikan. Makanya doa beliau adalah Allahumma syurni, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'zumratil masakin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Nah, saya katakan miskin yang beliau maksud adalah miskin pilihan. Itu doa itu nggak ada ya? Doa itu nggak pernah dibaca umatnya.
Satu-satunya doa yang belum atau tidak dibaca oleh umatnya doa ini. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin. Orang miskin aja can pernah maca doa ieu. Nu miskin aja can pernah maca doa kamu nu beunghar. Jadi kemiskinan beliau sebagai hikmah agar umatnya bisa mengikutinya. Kalau Rasul itu kaya raya, gimana umatnya mengikutinya? Nggak bisa. Karena beliau memilih hidup sederhana, semua umatnya yang miskin yang kaya bisa mengikuti. Tapi kalau beliau kaya raya, taruhlah ghanimahnya itu dipakai untuk dirinya. Kemudian hadiah dari Bahrain misalnya contohnya diambil oleh beliau karena itu hak beliau. Andaikan itu dipakai, pasti beliau jadi orang yang paling kaya raya. Tapi tidak memilih kehidupan semacam itu. Beliau lebih memilih sederhana. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku dalam miskin dan kumpulkan aku bersama orang. Karena apa? Rasul dalam sebuah hadis misalnya begini. Aku pernah diperlihatkan neraka dan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Dan aku pernah diperlihatkan surga dan kebanyakan penduduknya adalah orang miskin. Nah ini, tapi sekali lagi, miskin yang terhormat. Miskin yang terhormat. Bukan miskin yang menghinakan dirinya. Bukan miskin yang meninggalkan agamanya, melalaikan perintah larangannya dan lain sebagainya. Geus miskin teu puasa, geus miskin teu salat, geus miskin gapleh wae, geus miskin mabok, naudzubillah min dzalik. Itu kan miskin yang tidak terhormat. Tapi kalau dia miskin menjaga agama, menjaga kehormatan, menjaga keluarga, itulah yang kata Rasulullah SAW sebagai orang miskin yang terhormat. Bahkan kita mengira dia itu orang kaya, saking dia menjaga kehormatannya. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin kita dulu penjelasan hadis Sahih Bukhari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah dalam waktu ke depan kita bahas kitab yang lain. Barakallahu walakum, al-haqqu min rabbikum fala takunu mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum